Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maida Afahra dengan NIM 201130189. Di sini saya akan menjawab beberapa soal UAS mata kuliah Hukum Pidana, dosen Bapak David Nugraha Saputra, MH. Baiklah, langsung saja. Yang nomor 1, berdasarkan berlakunya hukum pidana menurut waktu terdapat asas legalitas. Pertanyaannya, kemukakan 3 prinsip dasar yang terkandung dalam asas legalitas. Yang pertama, nulla poena sine lege, yaitu tiada pidana tanpa undang-undang. Yang kedua, nulla poena sine crimen, tiada pidana tanpa perbuatan pidana. Terus yang terakhir, nullum crimen sine poena legali, tiada perbuatan pidana tanpa undang-undang terlebih dahulu. Kemudian yang nomor 2, yaitu selain berlakunya hukum pidana menurut waktu yang menganut asas legalitas, dikenal pula hukum pidana berlaku menurut tempat yang terdiri dari 4 asas, yaitu asas teritorial, asas personal atau nasional aktif, asas perlindungan atau nasional pasif, dan asas universal. Pertanyaannya, jelaskan masing-masing tersebut. Asas teritorial ini mengajarkan bahwa hukum pidana suatu negara itu berlaku di wilayah negara itu sendiri. Asas tersebut merupakan asas pokok dan telah dianggap sebagai asas paling tua karena dilandaskan pada kedaulatan negara. Kemudian asas personal yaitu bertumpu pada kewarganegaraan pelaku tindak pidana. Artinya hukum pidana suatu negara akan selalu mengikuti kemanapun warga negaranya. Dengan demikian, hukum pidana di Indonesia akan selalu mengikuti kemanapun warga negara Indonesia itu berada. Asas perlindungan. Asas perlindungan ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara diberlakukan bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan di luar negeri jika perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir, asas universal. Asas ini diberlakukan demi menjaga dunia atau negara, yaitu artinya hukum pidana suatu negara itu diberlakukan kepada warga negaranya sendiri atau bukan, dan di wilayahnya itu sendiri atau bukan. Yang ketiga, strafbarvet atau tindak pidana adalah segala perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum. Larangan mana diancam oleh sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan 3 unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Yang pertama, adanya suatu tindak pidana. Unsur perbuatan merupakan salah satu pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar undang-undang. Kemudian kesalahan. Kesalahan adalah keadaan psikolog yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa, di mana dengan perbuatan tersebut pelaku dapat dicela karena perbuatannya. Yang terakhir, tidak ada alasan pemaaf. Dalam keadaan tertentu, seorang pelaku tindak pidana tidak dapat melakukan apapun selain melakukan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan, sehingga pelaku tindak pidana harus menghadapi jalur hukum. Kemudian yang keempat, sebutkan unsur-unsur percobaan dan berikan contoh dan dasar hukumnya. Unsur-unsur percobaan yaitu yang pertama niat, yang kedua permulaan pelaksana, yang ketiga pelaksanaan yang tidak selesai bukan karena kehendak, yang keempat perbuatan yang seolah-olah, yang kelima pemindahan terhadap percobaan. Contohnya itu seperti misalkan si A ingin membunuh si B dengan menggunakan golok yang tajam. Kemudian pada malam hari si A ini masuk ke rumah si B secara diam-diam dengan maksud ingin membunuh si B. Setelah itu, setelah si A membunuhnya, tiba-tiba si B terbangun dan tersadar dan tidak terbunuh.
Maka kemudian si B ini merekam perbuatan si A tersebut dan si A ini dapat dikenakan sanksi. Dasar hukumnya yaitu diatur dalam buku 1 tentang aturan hukum, bab 4 pasal 53 ayat 1 dan 54 KUHP. Yang terakhir nomor 5, sebutkan jenis-jenis penyertaan dan berikan contoh masing-masing penyertaan tersebut dan disertai dasar hukumnya. Penyertaan dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu pembuat dalam pasal 55 yang terdiri dari pelaku, penyuruh, turut serta melakukan, membujuk. Terus yang kedua yaitu pembantu dalam pasal 56 yang terdiri dari pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu pada sebelum kejahatan dilakukan.